Halo semuanya, saya Koko Kurniawan. Sekarang kita akan bahas tentang if expression di Golang. If expression itu adalah salah satu kata kunci yang digunakan untuk percabangan. Jadi kata kunci if itu untuk percabangan di Golang. Mungkin kalau teman-teman sebelumnya belajar bahasa pemrograman yang lain udah terbiasa ya dengan menggunakan if expression. Nah sama, di Golang juga sama. Jadi harusnya hampir di semua bahasa pemrograman itu pasti mendukung if expression. Percabangan itu apa sih kalau teman-teman baru banget belajar pemrograman? Percabangan itu sederhananya adalah kita bisa mengeksekusi sebuah kode program ketika suatu kondisi terpenuhi. Jadi kalau misalnya ada satu kondisi terpenuhi, maka kode program akan dieksekusi. Jika tidak terpenuhi, maka kode program tidak akan dieksekusi. Jadi mirip percabangan ya. Jadi jika kondisi terpenuhi, maka dieksekusi. Jika tidak terpenuhi, maka tidak dieksekusi. Nah, sintak di Golang itu sederhana sekali untuk if expression-nya. Jadi cukup menggunakan kata kunci if. Jadi if di sini ekspresinya apa, tapi di sini harus boolean. Kalau misalnya teman-teman hasilnya di sini booleannya adalah true, maka yang di dalam blok kode program ini yang kurung kurawal buka kurung kurawal tutup dia akan dieksekusi. Jikalau di sini hasil booleannya adalah false, maka ini tidak akan dieksekusi. Harusnya sih hampir semua bahasa pemrograman sama ya cara kerjanya. Nah, yang membedakan di Golang adalah kalau di bahasa pemrograman yang lain biasanya di sini kita menggunakan kurung buka dan diakhiri dengan kurung tutup. Nah, kalau di Golang itu enggak. Kita enggak perlu menambahkan kurung buka kurung tutup di dalam si ekspresi kondisinya. Jadi kita cukup bisa langsung seperti ini. Oke, kita sekarang coba saya buat file baru namanya if. Oke ya, kita akan buat var name sama dengan echo. Lalu di sini if name sama dengan echo. Kita akan menggunakan operasi perbandingan ya. Kalau echo kita akan print line misalnya hello echo. Nah, ini udah pasti true ya. Kenapa? Karena name-nya sendiri adalah echo. Jadi echo apakah sama dengan echo? Iya, true. Berarti di sini nilainya true. Nah, kalau true ini akan dieksekusi. Nah, sekarang kita coba pastikan harus dieksekusi. Nah, hasilnya di sini keluar hello echo. Artinya apa? Blok kode ini kurung kurawal buka kurung kurawal tutup ini ya, ini dieksekusi. Nah, bagaimana kalau ini nilainya false? Kondisi ini. Coba kita ganti menjadi Kurniawan. Kita running. Nah, hasilnya lihat teman-teman tidak ada apapun. Artinya apa? Ketika masuk ke kondisi if, di sini dicek kondisinya. Ini nilainya false. Ketika false, maka blok kode program ini tidak akan dieksekusi. Jadi ini cuma dieksekusi kalau kondisi di sini bernilai benar atau true. Jadi seperti ini if expression di Golang. Nah, selain if expression, ada juga else expression. Jadi blok if akan dieksekusi ketika kondisi if-nya bernilai true. Nah, gimana kalau kita pengen mengeksekusi kode program yang kalau kondisinya false? Ya, jadi kalau misalnya kondisinya false, kita semuanya pengen misalnya melakukan eksekusi sesuatu lagi. Nah, ini kita bisa menggunakan else expression. Ya, jadi ini contohnya. Jadi contohnya tinggal teman-teman setelah blok kode program if ini, teman-teman tambahkan else, lalu tambahkan blok kode program si else-nya. Artinya apa? Artinya kalau kondisi ini benar, maka blok if ini akan dieksekusi. Kalau kondisi ini salah, maka blok else ini akan dieksekusi. Jadi kalau if, blok if ini, kalau tidak, blok else ini. Oke, kita coba praktekkan. Jadi di sini tinggal cukup tambahkan else. Kita print hi misalnya. Seperti ini. Nah, ini kalau kita running, nah yang keluar adalah tulisan hi kenalan dong. Artinya apa? Artinya ini kondisinya salah atau false. Nah, kalau kita kembalikan lagi ke echo, kita running.
Nah, lihat keluarnya hello echo. Karena kondisi ini benar, jadi blok if aja yang dieksekusi. Blok else-nya tidak akan dieksekusi. Jadi ini kalau kita pengen membuat percabangan yang ada kondisi benar atau salah. Nah, kadang-kadang saat kita membuat percabangan menggunakan if, kita mungkin butuh beberapa kondisi if-nya itu. Jadi nggak cuma satu misalnya. Mungkin 2, 3, 4, bahkan mungkin banyak banget gitu ya. Nah, kasus seperti ini kita bisa menambahkan namanya else if expression di antara if dan juga else. Jadi kode programnya kurang lebih seperti ini. Jadi kita tambahkan di antara if dan else, itu tambahkan lagi else if. Lalu di sini kondisi selanjutnya. Nah, artinya apa? Artinya ketika kode program dijalankan, pertama akan dilakukan pengecekan percabangan pertama if ini. Kalau kondisi ini benar, maka blok ini akan dieksekusi. Kalau kondisi ini salah, maka akan dilakukan pengecekan percabangan kedua, yaitu else if ini. Lalu di sini dicek lagi. Kalau di sini kondisinya benar, maka ini akan dieksekusi bloknya. Tapi kalau kondisi ini salah, maka akan dilanjutkan ke blok selanjutnya. Percabangan selanjutnya yaitu adalah else. Karena else berarti yang terakhir, berarti ya udah ini dieksekusi. Jadi kalau ini false, maka else ini yang dieksekusi. Kalau ini true, ini yang dieksekusi. Kalau ini false, lalu ini true, nah ini yang dieksekusi. Teman-teman bisa menambahkan lebih dari satu else if kalau memang mau ya. Kalau misalnya butuh banyak, itu silakan tambahkan saja. Oke, kita coba praktekkan. Di sini berarti tinggal teman-teman tambahkan else if, lalu kondisinya apa, lalu kurung, ini misalnya name sama dengan Joko, lalu ini saya copy, halo Joko, seperti ini. Kalau teman-teman mau, saya akan copy lagi, paste. Nah, di sini misalnya Budi, halo Budi, seperti ini. Ini kalau kita running, hasilnya ya tetap hello echo ya. Tapi kalau kita ganti menjadi Joko, kita running, keluarnya hello Joko. Karena kondisi di sini false, lalu itu dicek percabangan kedua, else if, ini Joko, berarti nilainya true, berarti ini yang dieksekusi. Yang di bawahnya tidak akan dieksekusi lagi. Termasuk kalau kita ganti menjadi Budi, nah, lihat, keluar hello Budi. Kalau misalnya ganti Ruli, baru yang keluar adalah yang blok else ini. Karena semua kondisi di if dan else if ini semuanya bernilai salah. Maka yang dieksekusi adalah else-nya. Jadi ini percabangan di Golang. Kita bisa menggunakan if, else if, dan juga else. Nah, di Golang ada yang istilahnya if dengan short statement. Jadi, if mendukung short statement sebelum kondisi. Hal ini sangat cocok untuk membuat statement yang sederhana sebelum melakukan pengecekan terhadap kondisi. Nah, ini maksudnya apa sih? Mungkin ini, kalau teman-teman berasal dari bahasa pemrograman yang lain, mungkin ini jarang ada ya di bahasa pemrograman yang lain. Ini mungkin cuma ada di Golang. Nah, seperti apa? Seperti ini. Jadi kadang-kadang kan kita butuh ngelakuin deklarasi sesuatu sebelum if. Nah, biar lebih gampang, teman-teman juga bisa menambahkan short statement untuk mendeklarasikan sesuatu sebelum kondisinya. Lalu di sini tinggal tambahkan titik koma sebagai pemisah antara short statement dan juga kondisinya. Seperti ini. Oke, kita coba di sini. Jadi sebelumnya kan kalau teman-teman pengen ngecek apakah panjang namanya terlalu panjang atau enggak, mungkin teman-teman bikin ini dulu ya, var length sama dengan len dari name. Jadi len juga tidak hanya digunakan untuk mengecek panjang array, tapi juga panjang string juga bisa. Biasanya kan seperti ini ya, if length misalnya lebih dari 5, kita print line terlalu panjang, seperti ini. Else-nya nama sudah benar. Seperti ini ya. Nah, ini kita coba running.
ini nama sudah benar. Nah, atau kita ganti menjadi Kurniawan, kita running lagi. Nah, ini terlalu panjang. Nah, dibanding teman-teman bikin seperti ini juga bisa ditambahkan sebelum if seperti ini. Jadi ini saya cut, ini saya hapus. Ini cukup tambahkan titik koma. Nah, sebelumnya kita tambahkan short statement-nya. Seperti ini. Nah, jadi lebih simpel ya dibanding kita deklarasi variabel dulu di atasnya. Karena kebetulan length ini memang cuma dipakai di dalam pengecekan if ini. Kita running, ya hasilnya sama, ini terlalu panjang. Jadi ini adalah short statement di if. Next, kita akan bahas tentang switch expression di Golang.